diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan sertifikasi ya, proses sertifikasi setelah lulus guru penggerak. Ya, berarti luar biasa ya. Yang belum ikut PPG akan terjaring dari guru penggerak. Alhamdulillah saya udah beres ya. Baik teman-teman, saya pengen cek suara nih. Pak Is, mana suaranya? Si Melu, berapa orang yang di bawah? Siap. Alhamdulillah. Siap. Perkenalkan kami dari Sibulu nih. Iya CGP. Pak Is. Ada beberapa orang CGP yang masuk juga, cuma belum sempat cek absen nih. Boleh Pak. Bu, boleh Tolong izin saya bertanya sedikit. Silahkan kita kerahkan Pak CGP kita supaya berhasil di angkatan 7 ini Pak ya, kita berkolaborasi bersama. Ini atas kepedulian PP Pak, bagaimana CGP kita akan berhasil nantinya di akhir nanti. Oke, terima kasih Pak Is sudah mendorong teman-teman datang ke sini. Oke. Baik, insya Allah Bu. Boleh saya bertanya sedikit Bu? Boleh Bapak, boleh. Boleh. Jadi kan untuk pengumuman pendaftaran yang CGP 910, yang 9, kau udah keluar hari ini. Ya. Terus ada yang nggak lulus nih teman kami kan. Ya. Terus beliau tanya lagi, apakah ada kesempatan lagi ke depan? Saya dengar-dengar kemarin ini terakhir katanya, apa benar? Tolong berikan pencerahan sedikit supaya bisa mensupport kawan-kawan kan. Terima kasih Pak Is, pertanyaannya bagus sekali. Yang saya dengar ada angkatan 11, tapi kepastiannya saya juga nggak tahu ya Pak. Ini kan 89, 9, 10 ya Pak ya. Kemarin itu sempat ada broadcast yang di angkatan 11, tapi mudah-mudahan masih berlanjut. Kita harapkan teman-teman yang masih belum berkesempatan dapat di angkatan 11 mudah-mudahan. Saya dengar informasi sepertinya dan mudah-mudahan ya sampai angkatan 13 Pak. Oh ya, alhamdulillah, mudah-mudahan. Amin. Intinya ikutin terus yang di webinar GTK ya, mungkin itu akan memberikan pencerahan. Ibu Iris dari Garut, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung ya. Diajak kawan-kawannya karena kemarin kita sempat banyak yang tidak ikut Google Site, mungkin terkendala bagaimana belajar digital portofolionya ya. Saya belum lihat Pak Kabit nih. Nah, teman-teman boleh silahkan. Karena ini adalah webinar pertama komunitas belajar penggerak praktik, boleh memberikan masukan topik-topik apa saja yang akan kita bawa nanti gitu ya. Silahkan di chat dan atau di grup, nanti kita akan bersama-sama saling mengisi, saling berbagi bagaimana Kombel PP kita ini berjalan dengan sukses dan lancar. Karena teman-teman saya tahu se-Indonesia ada di sini ya, bisa membangun bersama komunitas belajar pengajar praktik. Yang setahu saya memang baru angkatan 7 ini yang memiliki Kombel ya, yang lain saya belum tahu. Mudah-mudahan kita bisa bergandengan tangan di sini ya. Gitu. Kak Adel tuh dapat dari kerupuk, dari jajan dia. Teman-teman, ada jelas dengar suara saya enggak? Karena beberapa kawan-kawan tidak mendengar nih suara saya. Sangat jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Sebentar saya hubungin Pak Kabit ya. Barangkali beliau ada halangan atau bagaimana. Bu Ana, siap Bu Ana? Suara saya siap kan? Siap, Bunda. Siap ya. Kagok nanti seandainya kita udah jalan, Bapak masuk kan? Jadi kita ini aja say hello aja dulu ya. Oke. Kawan-kawan di grup ini kita tidak membatasi dan tidak membuat sebuah apa ya namanya sebuah klasifikasi dan eksklusivitas. Ini adalah kelompok yang mau belajar ya, kelompok belajar. Alhamdulillah Pak Saleh sudah bergabung. Terima kasih Bapak sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita akan mulai baik. Terima kasih Bapak karena sudah berhadir. Alhamdulillah kami tadi sudah berkicau-kicau dari tadi menyemangati kawan-kawan. Baiklah teman-teman,
seperti yang saya sampaikan tadi, acara kita akan dibuka oleh Kabid GTK dari Kabupaten Aceh Selatan, yaitu Bapak Saleh Amin. Alhamdulillah Bapak sudah berhadir di sini, di mana Bapak sangat mensupport kegiatan ini. Kalau kemarin beberapa waktu lalu adalah komunitas CGP yang sudah jadi di angkatan 4. Tapi kalau ini adalah komunitas belajar pengajar praktik angkatan 7 se-Indonesia, Pak. Tapi kita motori dari Aceh Selatan. Terima kasih atas supportnya Bapak. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak untuk membuka acara ini. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan selamat berisalam kepada Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Ibu para PP Angkatan 4 se-Indonesia yang berhadir di dalam forum Zoom meeting ini dengan rencana agenda kegiatan pemanfaatan Google Sheet dalam memaksimalkan portofolio guru CGP Angkatan 7 ke depannya. Jadi harapan kami kepada Bapak Ibu PP memang lebih fokus dalam mendampingi guru CGP Angkatan 7 yang masih mengalami kendala mungkin tentang literasi digitalnya, sehingga dalam pemanfaatan Google Sheet agak terkendala. Kami kegiatan ini bisa memberikan tambahan wawasan literasi digitalnya, sehingga 3 lokakarya yang sudah dilalui oleh CGP Angkatan 7 ini bisa peran secara bertahap peserta CGP Angkatan 7 ini menyelesaikan penyusunan portofolio di Google Sheet-nya. Jadi itu yang kami harapkan khususnya untuk Aceh Selatan sebagai kabupaten induk kita saat ini. Harapannya kepada peserta, ada peserta yang dari CGP Angkatan 7, Bu? Ada Pak. Pak Masri ada nih. Ya. Harapan kami kepada guru-guru yang memang mengikuti CGP Angkatan 7, kalaupun masih ada kendala dalam penyelesaian portofolionya di Google Sheet, secepatnya diselesaikan karena ini memang tugas utamanya Bapak Ibu nanti dalam penilaian akhir dari program CGP Angkatan 4 ini. Jangan nanti gara-gara tidak menyelesaikan portofolionya sehingga Bapak Ibu tidak bisa lulus di Angkatan 4. Mungkin itu sekedar pembuka kami, lebih kurang kami mohon maaf. Kondisi memang tidak begitu fit. Sebelum kami akhiri, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, penyusunan portofolio di pemanfaatan Google Sheet sebagai tempat penyusunan portofolio kami nyatakan dibuka. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabid GTK Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Saleh Amin yang telah memberikan support dan luar biasa kepada kita semua hari ini. Doakan kami Pak dapat terus mengemban amanah untuk berbagi terus kepada semua insan pendidik dari semua jenjang dan kalangan, karena di CGP itu bukan hanya jenjang PAUD ya. CGP itu berasal dari semua jenjang. Terima kasih atas support Bapak. Kami mohon tidak bosan nanti setiap ada webinar Bapak bisa berhadir ya Pak, gitu ya. Dan memotivasi. Ya, baik Pak. Dalam memotivasi CGP lain. Nah, teman-teman, seperti sesuai dengan flyer kita bahwa hari ini kita akan banyak berpraktek ya mungkin ya, banyak mengetahui bahwa hal-hal yang terkait bagaimana pembuatan portofolio digital dengan Google Sheet. Nah, ini adalah prakarsa dari kawan-kawan PP Angkatan 4 ke Angkatan 7, karena kita dari Aceh Selatan berasal dari Angkatan 4 dan Angkatan 7, mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Hadir di tengah kita 2 narasumber hebat, yaitu teman-teman yang sedang bertugas dari PP Angkatan 7, Ibu Nurliana Hamsatun Siregar. Beliau adalah Kepala Sekolah TK Bayangkari. Beliau juga seorang narasumber praktek baik di masalah IT ya. Jadi kita pun menempatkan narasumber-narasumber yang sesuai dengan spesifikasi bakat dan keahliannya Pak. Sehingga
dapat memandu secara, kalau saya bilang secara ini Pak, secara up to date dan secara praktek nyata itu dapat dilakukan hari ini. Nah, Bu Ana adalah PP Angkatan 4 barengan sama saya karena saya diparkirkan sama Bu Ana, jadi kita melanglang Bu Ana kemana-mana, akhirnya kita terus bersatu di sini. Selanjutnya nanti ada Ibu EN, beliau adalah seorang PP Angkatan 7 juga, berasal dari Kota Serang. Saatnya kita berkolaborasi hari ini akan memaparkan materi keduanya terkait dengan pembuatan Google Sheet, dan ini berkolaborasi nantinya Pak. Sehingga kita berharap kegiatan ini tidak berhenti, bagaimana kegiatan ini akan menghasilkan JP nantinya, sehingga yang harapan Bapak tadi bagaimana CGP bisa menyelesaikan portofolio digitalnya, sehingga nanti kita akan mengeluarkan sertifikat, dan ini tidak hanya sekali pertemuan, mungkin akan dipantau di grup WA, sehingga keluar dari webinar ini akan ada hasil nyata gitu Pak. Jadi diharapkan nantinya akan berdampak kepada tugas-tugas selanjutnya. Baik, untuk kesempatan pertama, sebagai narasumber pertama, saya mempersilakan Ibu Ana Nurliana Hamsatun Siregar untuk memberikan informasi. Bu, sebelumnya mohon izin Bu, izin Ya, live. baik Bapak, terima kasih Pak ya. Sehat Pak ya. Semoga berjalan dengan baik. Terima Insya kasih, Allah. amin. Amin, mudah-mudahan nanti di LK3 kita ketemu, amin ya Allah. Amin. Amin, terima kasih Bapak. Bu Ana dipersilahkan untuk memulai aktivitasnya. Silakan Ibu, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Bunda Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Ini saya lihat banyak nih, ada beberapa yang memang sudah sangat familiar ya wajahnya ya, yang sudah memang saya kenal ya. Baik, penghormatan saya kepada Ketua Komunitas Penggerak Pengajar Praktik, kemudian kepada narasumber Bu EN juga satu lagi ya. Mohon izin ini Bunda Amel untuk share screen-nya, ini siapa nih? Apa saya sudah dijadikan udah host? bisa. Udah bisa. Sudah ya? Co-host kan? Oh, baik. Udah bisa. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tidak memperpanjang mukadimah lagi ya, karena memang waktu juga semakin lama semakin bergulir. Ini di jam menunjukkan jam sangat enak istirahat ya Bapak Ibu ya. Sehingga kalau memang nanti apa yang saya sampaikan tidak menarik, Bapak Ibu bisa tertidur pulas ya. Tapi harapan saya tidak, CGP tidak ada yang demikian ya. Semua CGP hebat sudah memang terpatri ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Saya yakin demikian. Baik, langsung saja kita mulai membuat portofolio digital dengan menggunakan Google Site. Bapak Ibu yang saya hormati, program pendidikan guru penggerak, karena saya perhatikan di sini umumnya calon guru penggerak angkatan ke-7, mungkin hanya ada segelintir ya, seperti Bu Wayuni tadi yang ada sudah lulus. Jadi kalau CGP angkatan ke-7, setelah kita melakukan lokakarya orientasi, ada diberikan pengajar praktik panduan penggunaan portofolio digital. Jadi benar nggak ya Bapak Ibu? Saya mau dengar dari kolom chat, ada nggak yang bilang ada dibagikan begitu? Atau boleh open mic, ada tidak dibagikan setelah lokakarya orientasi, ada enggak dibagikan panduan pembuatan portofolio digital dengan menggunakan Google Site? Silahkan open mic-nya Bapak Ibu. Mungkin ada Bu, ada kami dibagikan pada lokakarya orientasi. Ya. Saya CGP angkatan 6. Baik Bu Eli, luar biasa ya Bu Eli Asmi. Jadi Bu Eli ini sudah memegang ya, sudah memegang panduannya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah action ya, sudah melakukan ya penggunaan portofolio digital ini ya. Baik, ya, kita sambil bergulir ya. Baik,
Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan Bunda Amel tadi, mungkin saya tidak perlu panjang lebar memperkenalkan diri ya. Saya Kepala TK Kepala Bayangkari 2 Brimo. Kemudian saya adalah pengajar praktik yang lulus di angkatan keempat, tapi kita actionnya di angkatan ke-7. Nah, saat itu memang di daerah Aceh Selatan dan Aceh Besar jumlah CGP-nya sangat minim, sehingga jumlah PP itu lebih. Ya mungkin kebijakan dari Kemdikbud itu kami diparkirin gitu, tapi banyak hal-hal yang menjadikan kami seperti ini begitu. Jadi saat kami parkir, kami juga melanglang buana, mencari dan mencari lagi, karena tadi kalau kita sudah berada di circle guru penggerak, sudah pastinya kita merupakan sosok yang pembelajar sepanjang hayat. Kita akan mencari tempat-tempat yang lain untuk menjadikan kita tetap produktif dan tetap belajar. Kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pengenalan Google Site ini Bapak Ibu sudah menerima informasi dan konfirmasi dari para calon pengajar praktik pada saat setelah melaksanakan lokakarya orientasi. Nah, mengapa harus membuat portofolio digital? Jadi, saat pendidikan program guru penggerak nantinya diharapkan Bapak Ibu mengumpulkan, mendokumentasikan, menyimpan semua arsip kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan, disimpan dalam satu portofolio digital dengan menggunakan Google Site. Nah, Bapak Ibu, saya yakin portofolio digital ini karena kegiatan pendidikan kita sudah berjalan, ini merupakan bulan keempat, saya yakin sudah mulai di action ya, sudah mulai dilakukan dan sudah mulai digunakan. Jadi kita di sini hanya mengingatkan atau mungkin sekedar sharing dengan Bapak Ibu CGP lainnya. Kita lanjut ya. Nah, kenapa harus menggunakan portofolio digital? Saya yakin para CGP-CGP hebat dan termasuk CGP-CGP saya saat itu ada yang memang sudah lolos Google Master Training. Ada level 1, level 2, level 3, bahkan ada yang sudah Master Training. Nah, digital portfolio sebenarnya tidak hanya mesti menggunakan Google Site. Bahkan kalau CGP ada yang menggunakan blogger kah dia, atau menggunakan WordPress kah dia, tapi memang di LMS kita yang disarankan menggunakan Google Site. Nah, Bapak Ibu, kenapa harus menggunakan Google Site? Yang pertama, website ini merupakan website yang sangat mudah kita gunakan, kemudian dia simple. Kemudian website ini sangat banyak yang bisa disupport di sana. Jadi merupakan Google Support, baik bisa disupport melalui Google, di YouTube, Google Drive, kemudian PPT, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian kelebihan yang lainnya, di Google Site ini kita bisa melakukan kolaborasi. Jadi nanti saya sedikit saya tunjukkan Google Site yang kami sudah lakukan bersama dengan CGP. Kolaborasi di sini dalam arti nanti link kita bagikan kepada CGP, dia hanya kita ubah pengaturannya menjadi kolaborasi atau kita ubah menjadi editor, sehingga CGP kita waktu mengisi portofolio digitalnya bisa semua CGP masuk dan mengakses semuanya. Jadi itulah lebih memudahkan. Kalau tidak pun CGP, kalau kita menjadikan website sekolah, kita bisa share linknya ke semua rekan pendidik yang ada di sekolah. Jadi semua guru masing-masing punya punya halaman. Misalnya sejumlah guru ada 20 guru. 20 guru itu masing-masing ada jumlah sub halamannya di sana. Jadi semua guru mengakses di dalam portofolio digital punya lembaga itu kalau sekolah. Tapi kita di sini adalah CGP. Kalau dia PP mau buat satu link Google Site, di dalamnya terdapat 7 CGP, tinggal kita menambahkan halaman-halaman dan sub-sub halaman. Nanti kita perlihatkan contohnya ya. Nah, yang paling penting, yang terakhir kali,
Google Site ini merupakan sebuah website yang gratis, apalagi kita juga menggunakan akun belajar ya. Sebenarnya Google Site ini kita bisa manfaatkan tidak hanya menggunakan akun belajar, akun Gmail biasa juga, tetapi Google Site ini memang kita kita buatkan atau kita manfaatkan memang karena mudah dan gratis ya yang paling utama, karena banyak website-website yang berbayar. Jadi dengan portofolio digital, dengan disupport dari Kemdikbudristek, akun belajar, jadi sangat memudahkan bagi kita semua. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana kita menggunakan Google Site ini? Yang seperti yang saya sampaikan ya, penggunaannya menggunakan akun belajar. Dan bisa juga menggunakan Gmail biasa. Tetapi kalau Gmail biasa, jumlah data yang bisa tersave itu hanya sekitar 15 GB. Jadi lebih terbatas, lebih banyak penyimpanannya di akun belajar. Jadi memang kita diarahkan menggunakan dan memanfaatkan Google Site ini menggunakan akun belajar. Baik. Bapak Ibu, seperti yang ada di layar, ini merupakan Google Site yang menggunakan akun belajar. Kalau dia menggunakan akun belajar, setelah kita klik titik 9 di Gmail kita, setelah titik 9 itu langsung dia muncul site. Ada tulisannya, kalau di kampung saya tulisannya langsung dibaca ya Bapak Ibu ya, CITES. Jadi dia langsung kita klik, dia langsung muncul. Nah, bagaimana bedanya dengan Gmail biasa? Gmail biasa bisa juga kita gunakan, tetapi caranya mungkin lebih panjang ya. Kalau menggunakan Gmail biasa seperti yang ada pada layar, kita klik dulu Drive. Setelah kita klik Drive-nya, kemudian kita klik tanda plus atau tanda tambah, kemudian muncul lainnya. Setelah lainnya itu baru dia muncul Google Site. Itu yang ada saya conteng warna hijau. Nah, setelah itu barulah dia muncul halaman Google Site yang seperti ada pada layar. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan halaman Google Site yang saya ambil contohnya yang masih kosong. Sebenarnya untuk Google Site banyak template-template yang sudah disediakan Kemdikbudristek ataupun template-template yang umum. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan halaman mana yang Bapak Ibu suka dan yang Bapak Ibu anggap menarik. Kemudian di sini banyak Bu yang bisa kita masukkan. Kita bisa masukkan halaman, subhalaman, tema juga kita bisa kondisikan, tulisannya, hurufnya, semua bisa kita kondisikan di seperti yang di layar kita di sebelah kanan ya. Mulai tulisannya, gambar, drive, link bisa kita sematkan, semua tersedia di sana. Jadi sangat mudah menggunakannya. Nah, ini adalah contoh calon guru penggerak angkatan 7. Jadi kita tinggal olah apa yang ada di sebelah kanan kita gunakan. Bapak Ibu boleh bebas otak-atik aja mana yang paling cocok dengan harapan Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu buat dalam portofolio digital dengan menggunakan Google Site. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan salah satu contoh portofolio digital yang kami lakukan. Nah, kalau saya karena kebetulan pengajar praktik, CGP saya ada 7, ini contohnya. Di halaman pertama itu saya tetap buat halamannya itu home. Halaman kedua itu lokakarya orientasi. Nah, di lokakarya orientasi itu kita buatkan narasi, apa yang kita lakukan di sana, produk apa yang diminta, ada tidak foto dokumentasinya atau YouTube. Kita bisa sematkan semua di sana. Kemudian di halaman kedua merupakan pendampingan individu. Kalau di sana ketika kita klik pendampingan individu 1, akan muncul kegiatan saya saat melakukan kegiatan pendampingan individu terhadap ke-7 CGP saya. Nah, di halaman ketiganya justru saya meminta semua CGP mengirimkan link portofolio digital mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan-kegiatan pembelajaran Bapak Ibu semuanya itu akan dipantau oleh pengajar praktik.
Sehingga pengajar praktik juga harus melaporkan, mendokumentasikan, menyampaikan ke dalam LMS, jurnal, ataupun laporan kegiatan pembelajaran daring Bapak Ibu sekalian. Dan kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Sehingga dengan saya memiliki link portofolio digital dari 7 CGP saya tidak kerepotan lagi bertanya, Bapak Ibu sudahkah mengerjakan aksi nyata modul 1.1? Bagaimana modul 1.2-nya? Bagaimana 1.4 budaya positif sudah di-upload belum gitu. Saya tidak lagi repot untuk bertanya gitu ya. Saya hanya pantau melalui link portofolio digital yang sudah mereka bagikan ke saya. Nah, saya bagikan lagi ke portofolio digital saya. Saya buat lagi sub halamannya ke 7 CGP saya. Jadi, kalau Bapak Ibu nanti CGP, Bapak Ibu saya sarankan ini tidak harus ya, tapi boleh saja. Halaman pertama boleh Bapak Ibu buat profil Bapak Ibu sekalian. Halaman kedua kegiatan Bapak Ibu bolehlah Bapak Ibu buat lokakarya orientasi sebagai jejak digital Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan. Kalau bila perlu, apapun yang bisa didokumentasikan pada pada lokakarya orientasi semua tuangkan ke sana. Kemudian Bapak Ibu masukkan langsung modul 1 misalnya. Itu sub halaman ya. Kemudian masukkan lagi sub halaman. Halaman modul 1 kita kan ada 4 modul. 1.1 misalnya filosofi KHD. Nah, di filosofi KHD kan Bapak Ibu membuat aksi nyata. Masukkan aksi nyata, masukkan narasinya. Kalau Bapak Ibu tidak membuat video, tapi saya yakin aksi nyata umumnya Bapak Ibu membuatnya dalam video YouTube. Kalau ada video YouTube-nya, masukkan ke sana. Kalau ada bentuk PPT-nya, masukkan ke sana. Kalau ada dokumentasinya, tuangkan semua ke sana, ke modul 1.1. Kemudian masuk ke modul 1.2. Demikian juga masukkan sub halamannya. Sehingga halaman yang ada di dalam portofolio digital Bapak Ibu sekalian benar-benar terurut dan rapi. Karena ini seperti punya saya ini sampai lokakarya terketujuh, saya sudah buat desain-desainnya biarpun isinya belum. Kita kan masih baru menjalankan lokakarya kedua ya. Nah, OTW pendampingan individu 3 dan lokakarya ketiga. Tetapi saya draftnya dan halamannya sudah saya sediakan. Begitu nanti kita lakukan, kita tinggal masukkan. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Kemudian, nah, setelah Bapak Ibu puas mendesain, menyesuaikan portofolio yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian, kemudian menyesuaikan template-nya, menyesuaikan temanya, mau buat seperti apa desainnya lebih menarik. Nah, Bapak Ibu kan harus klik publish dia. Nah, atau kalau bahasa Indonesianya publikasikan. Saat Bapak Ibu melakukan publikasi, jangan lupa Ibu klik anyone with the link, sehingga orang-orang yang Bapak Ibu bagikan link tetap bisa membuka link tersebut dan melihat. Nah, kalau Bapak Ibu mau melakukan kolaborasi seperti yang saya bilang tadi, kelebihannya di tidak hanya viewer, nanti saya lihatkan contohnya, tetapi Bapak Ibu klik editor. Selain anyone with the link, Bapak Ibu juga harus konfirmasi editor atau viewer, dia hanya pelihat atau bisa mengedit. Begitu ya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak klik down dan salin linknya. Nah, mungkin hanya itu kalau mungkin teorinya saja ya. Selamat mencoba. Ini kita coba tes action ke Google Site langsung ya. Oke, izin saya stop share ya Bunda Amel ya. Iya, silakan. Oke. Bapak Ibu, ini akan saya
Coba, udah tampil belum ya Bunda Amel ya? Ini kita Belum, coba. proses. Belum ya? Belum berproses ya. Nah, ini. Kawan-kawan boleh di-share ke kawan-kawan Sudah. CGP ya. Biar nantinya kita nggak ketinggalan jauh tentang penyetoran akhir tugas nanti. Ini bagus sekali nih. Bagaimana Bapak Ibu kawan-kawan? sudah kelihatan? Sudah. Kawan-kawan satu grup kita bisa eksis di sini. Bu Ya, Ana. Baik. sudah bisa. Bapak Ibu, kalau ini merupakan link yang saya gunakan adalah akun belajar. Kalau akun belajar seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu tinggal mudah, tinggal klik titik 9 ya. Iya. Nah, langsung lihat Google Site. Nah, Google Site ada di sini. Langsung dia muncul. Nah, ini kalau saya sudah lumayan ada beberapa ya Google Site-nya ya, ada pendidikan guru penggerak dan ada yang lain-lainnya. Kita lihat guru penggerak saja ya. Nah, sebenarnya kita harus punya ini ya. Apa? Harus punya ini sebenarnya. Langsung action ya, langsung di depan laptop sambil praktek ya Bapak Ibu ya? Boleh. 2 laptop ya. Iya, Bu. Satu, ini saya satu juga. Bunda, kita berbagi layar, dia layarnya dijadikan 2. Insya Allah nanti yang enggak praktek kita kasih share rekamannya kok. Nanti ada rekamannya. Oke, Udah baik. direkam. Ya, lanjut. Ya, Bapak Ibu, ini kan merupakan yang saya sampaikan tadi ya, merupakan link punya saya. Nah, jadi halamannya ini Bapak Ibu, kita sudah ada halaman sampai lokakarya ke-7. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, lokakarya orientasi, apakah yang kita lihat? Nah, ini dia. Ada berupa narasi-narasi yang kita lakukan, bahkan ada beberapa dokumentasi foto, ini ada saya bagikan linknya, bahkan sampai ada videonya ya. Jadi, semuanya lengkap di sini, kegiatan lokakarya orientasi yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita buka pendampingan individu, Bapak Ibu nanti bisa sesuaikan ya dengan kebutuhan. Kalau CGP nanti disesuaikan dengan modul. Nah, ini pendampingan individu. Nah, setelah pendampingan individu, ini ada 7 video yang saya share di sini saat saya melakukan pendampingan individu ke 7 CGP saya. Dia langsung tinggal klik, langsung keluar video YouTube yang sudah saya buatkan. Kemudian kita masuk dulu ke lokakarya 1, juga demikian. Ada narasinya, kemudian ada foto dokumentasi dan ada videonya. Di PI 2 yang sudah kita lakukan. Di PI 2 juga demikian. Narasi sudah saya sampaikan dan ada 7 video saat saya melakukan pendampingan individu ke CGP saya yang ke-7. Ini ada 7 ke 7-7-nya. Nah, di lokakarya 2 juga sudah saya share seperti ini ya. Nah, yang perlu saya sampaikan kalaulah ke PP, manfaatnya apa? Nah, ini dia merupakan link portofolio digital para CGP saya. Ini begitu kita klik satu link aja langsung keluar portofolio digital CGP saya. Bu, di sebelah pojok sebelah kanan kan ada tanda panah. Ini saya masukkan sub halaman. Nah, ini dia. Sub halaman ini ada 7. Jadi Bapak Ibu, setelah halaman ini, misalnya begini ya Bapak Ibu, boleh saya tambahkan halaman. Kalau kita menambahkan, ini misalnya saya sudah menyalin, kita boleh. Duplikasikan, misalnya begini, saya duplikat halaman. Misalnya saya ketik halamannya yang umum ya. Saya memasukkan misalnya Bunda Amel, misalnya. Tinggal kita masukkan, kita salin juga bisa. Jadi dia bertambah di sini. Kemudian kalaupun kita mau hapus, bisa. Kita hapus saja. Jadi setelah kita tambahkan halaman, sub halaman juga kita tambahkan. Tinggal
klik sebelah kanan yang titik 3 itu, kita sesuaikan. Bapak Ibu mau jadikan beranda, mau duplikasikan halaman, mau propertinya diubah, atau temanya mau Bapak Ibu ubah. Jadi ini semua bebas Bapak Ibu lakukan. Bahkan file-filenya juga bisa, halamannya, bahkan sisipannya juga bisa kita kondisikan dengan kesukaan kita mau seperti apa. Kotak teksnya bisa kita sesuaikan, mau kotaknya seperti apa. Kemudian kalau kita mau menyematkan link, tinggal kita sematkan link. Misalnya ini link, tinggal kita klik, masukkan linknya, kemudian tinggal kita save. Gitu. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mendesain segala sesuatunya yang ada di sebelah kanan ini, boleh, karena halamannya boleh Bapak Ibu tambahkan, segala sesuatu yang ada di sebelah kanan ini bebas, free Bapak Ibu sisipkan, kemudian halaman dan sub-sub halamannya juga demikian, temanya juga demikian. Nah, setelah melakukan itu, yang perlu Bapak Ibu lakukan, publikasikan supaya bisa terbaca. Klik publikasikan. Nah, publikasikan. Setelah Bapak Ibu klik publikasikan, kalau ingin berkolaborasi, misalnya Bapak Ibu CGP ini kan ingin menginspirasi teman-teman yang ada di sekolah. Nah, ini bisa juga kita jadikan website sekolah. Bisa dijadikan satu link itu untuk semua sekolah, bisa dibagikan ke guru, biar bisa berkolaborasi, tinggal Bapak Ibu klik yang ada tanda orangnya, tanda plus. Nah, ini jadikan editor semua. Ini kan ada Bapak Ibu ya. Kelihatan ya Bapak Ibu sudah menjadikan editor. Ada. Lebih mudah ya, baik. Lebih mudahnya lagi seperti ini, saya semua CGP saya yang 7 sudah saya bagi di sini. Jadi saat mereka mau menambahkan atau mengurangi, meskipun mereka mandiri ya, mereka bisa berdiri sendiri menggunakan link portofolio digital mereka, tetapi mereka bisa juga yang memberikan beberapa memberikan beberapa kesimpulan dari masing-masing modul ke link portofolio digital saya. Jadi mereka bisa mengedit, misalnya mau menambahkan foto mereka, atau fotonya maunya seperti ini, atau menambahkan. Jadi mereka bisa melakukan, karena mereka sudah punya hak editor, sudah saya berikan. Nah, ini kita balik ke contoh yang CGP tadi ya. Link portofolio digital. Nah, ini kita contoh lihat punya Pak Arji ya. Nah, ini salah satu CGP saya. Jadi di portofolio digital saya bisa langsung saya pantau. Ini aksi nyatanya beliau yang sudah di-share. Ini yang mandiri. Ini berbeda dengan portofolio digital beliau yang sudah beliau lakukan secara mandiri. Ini kesimpulan-kesimpulannya dibagikan ke saya. Nah, kalau kita mau contoh lihat portofolio digital khusus untuk CGP ya. Saya ulang ya. Kita bisa langsung lihat apa yang sudah mereka lakukan. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Jaringannya mungkin ya. Kelihatan. Kelihatan ya. Kira-kira begitulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ini contoh yang kosong masih ya, misalnya Bu Siti Sadia, modul 1 kan ada 3. Filosofi KHD, nilai guru penggerak, kemudian visi guru penggerak dan budaya positif.
Ini mungkin karena jaringan jadi nggak kebuka ya, padahal ini sudah ada harusnya. Modul 2, praktik pembelajaran yang berpihak kepada anak didik, kepada murid. Jadi ini sebenarnya masih kosong kalau modul 2, modul 1 udah berisi. Tapi saya udah isikan. Modul 2 itu ada 3 modul, dan modul 3 ada 3 modul. Jadi 10 modulnya ini bebas, Bapak Ibu tinggal masukkan apa yang mau Bapak Ibu masukkan. Bentuknya PPT boleh, mau video pun boleh, mau Bapak Ibu masukkan bentuk narasi dalam bentuk PDF juga boleh. Jadi begitu. Ataupun storyboard yang memang sudah Bapak lakukan merupakan jejak ataupun pengalaman terkait yang sudah Bapak Ibu lakukan sedalam melakukan modul. Biasanya kan ada yang menarik. Yang menarik silahkan masukkan ke portofolio digital punya PP. Yang secara umum biar milik Bapak Ibu pribadi. Jadi ketika saya sebagai PP pun membagikan link portofolio digital saya, fasilitator pun lebih mudah melihat. Ada laporan saya PI saya, kemudian ada 7 CGP saya sudah complicated di sana. Tinggal mudah. Jadi Bapak Ibu saya kira mudah ya melakukannya. Mungkin hanya demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya stop share ya, Bunda Amel. Saya kembalikan ke Bunda Amel. Baik, terima kasih Bu Ana. Ini ada pertanyaan dulu kita jawab Bu Ana ya. Biar Siap, tidak Bunda. lupa, biar tidak tertindih chat. Oke. Teman-teman saya bacakan dulu ini tentang pertanyaan. Yang saya maksud di sini Bu Ana, kalau nanti kita ingin mengulang kegiatan ini boleh ya, karena ini tidak bisa diserap satu kali dan insya Allah nanti kita akan ada ininya kok teman-teman videonya ya. Oke. Ini ada pertanyaan Bu Ana dari Fatimah. Terima kasih izin bertanya, apakah di PPG nanti akan seperti ini juga Bu? Gitu loh. Silakan Bu Ana, boleh dijawab. Ya, Bunda, kalau ini di PPG, kalau PPG tidak ya, karena Bunda Amel juga sudah menyelesaikan pendidikan itu. Kalau di PPG tidak ada tagihan-tagihan dalam bentuk portofolio digital, tapi lebih dari situ ya Bunda Amel ya. Google Drive. Kita kumpulnya ke Google Drive ya. Ya, kita mungkin lebih kekinian ya guru penggerak dibanding Google Drive. Yang kita bagikan link-link Google Drive. Jadi saya kira dibanding Google Drive lebih mudah ya, lebih mudah portofolio digital, lebih rapi. Jadi kalau guru penggerak PPG dia masih bentuk link Google Drive. Jadi yang kita bagikan, misalnya kita sudah melakukan praktek PPL1. PPL1 yang kita share YouTube pakai link YouTube kita. Dia hanya masih bentuk atau Google Drive. Ujian juga, UKIN juga Google Drive, tapi tidak portofolio digital. Ya. Karena begini, untuk portofolio digital ini sebenarnya tidak hanya CGP sebetulnya yang bermanfaat ya. Untuk guru juga kita buat portofolio digital untuk siswa. Jadi masing-masing siswa kita buat, ataupun kita mau khusus ke siswa-siswa aja. Seperti yang saya contohkan tadi kan, portofolio digital saya itu ada beberapa, ada 5 mungkin. Ada di UT, ada di WBG, jadi masing-masing. Sehingga waktu saya butuh sesuatu, saya langsung bisa cek di situ. Mana ya sertifikat saya sebagai ini, mana ya sertifikat saya sebagai PP gitu. Saya share di situ. Jadi Bapak Ibu, itu juga bisa Bapak Ibu jadikan sebagai dokumen Bapak Ibu sendiri secara pribadi. Bapak Ibu save aja di situ seluruh sertifikat-sertifikat waktu Bapak Ibu misalnya ikut guru berprestasi ataupun kepala sekolah berprestasi, semua sudah tersimpan di sana. Sampai informasi-informasi pemanggilan sebagai CGP, bukti kelulusan tahap 1 CGP boleh simpan aja di sana. Itu sebagai jejak digital Bapak Ibu yang Bapak Ibu simpan abadi selamanya sepanjang akun Bapak Ibu ingat dan simpan begitu. Saya kembalikan ke Bunda Amel. Terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya, luar biasa. Jadi
dapat dipahami ya, kalau untuk PPG hanya masih menggunakan G Drive, tapi kalau untuk PGP, jadi inilah dia. Pemahaman kita terhadap IT ini harus mumpuni, dan saya sendiri harus lebih banyak belajar. Karena apa? Karena terkadang membedakan G Drive sama Google Site itu masih belum paham ya. Sehingga pada saat pengumpulan tugas waktu PPG kemarin banyak mahasiswa yang collab karena tidak bisa terakses, tidak bisa membuka. Jadi mungkin kita akan banyak berputar dengan itu. Baik, ada pertanyaan lagi, Ibu, nanti untuk Bunda portofolionya apa yang disimpan di sana gitu, Bu, dari Ibu Nili Sudartini. Silakan Bu Ana. Bunda CGP kah? Bu Nilu CGP ya? Atau PP? PP harus buat juga, wajib. Saya CGP Bunda dari angkatan 7. Iya. Bunda tadi kan ada saya sarankan ya, kalau untuk CGP nanti halaman pertamanya boleh Bunda buat profilnya Bunda. Halaman keduanya Bunda boleh buat langsung modul 1. Nah, setelah modul 1, Bunda masukkan sub halaman. Berarti modul 1.1, misalnya filosofi KHD. Sub 1.2, jadi subnya. Kemudian masuk ke modul 2, modul 3. Bunda tidak hanya itu Bunda simpan, bisa masukkan juga sertifikat-sertifikat atau informasi-informasi selama Bunda mengikuti program guru penggerak. Jadi 7 bulan itu include semua, ada data autentiknya di situ Bunda. Oh, Bunda, seperti apa yang kayak kemarin kan disuruh buat koneksi antar materi, demonstrasi konseptual, di sana juga dimasukin gitu Bunda? Boleh Kak, sangat boleh Bunda. Kalau Bunda mau jejak digitalnya Bunda nggak kerepotan, Bunda masukkan aja di sana karena tidak terbatas Bunda. Kalau memang mulai dari alur merdekanya itu minta semua ada tagihan, Bunda sanggup simpan di situ, sangat boleh Bunda. Karena nanti panen hasil karya ya Bunda Amel ya, nanti di bulan ke-7 kita kan bisa, hasil kita inilah yang sudah kita panen, hasil kita itulah nanti yang kita tuai saat ini. Jadi kita perlahan kerjakannya step by step Bunda. Sangat boleh Bunda. Ya, terima kasih Bunda, terima kasih ilmunya. Sama-sama. Ya, siap. Sama-sama Bunda Nilu. Semangat. Bunda Nilu semangat ya. Insya Allah kita tidak berhenti di webinar ini. Kita akan barangkali banyak teman-teman yang belum terkoneksi dengan KBPP. Insya Allah kita akan pantau terus. Karena memang niat kita ya Bu Ana ya, PP dan CGP berhasil dalam setoran. Nah, makanya nanti kita akan sediakan JP ya Bu Ana ya. Untuk siapa yang siapa yang sudah berhasil, Google Site-nya akan setor di kantong tugas, itu yang kita kasih sertifikat. Jadi kita tidak share absen hari ini, tapi kita akan share G Drive untuk kantong tugas. Ini ada pertanyaan 2 dari Ibu Nafa Dibes sama Ibu Isheryani, sama-sama menanyakan tentang bagaimana kalau ketika tidak klik publish dan keluar, apakah file tidak tersimpan? Itu satu. Soalnya saya dulu pernah membuat, tapi saya buka kok tidak ada isinya. Terima kasih. Terus Bu Is, saya CGP angkatan 7. Kalau untuk publish bagaimana caranya supaya terbuka oleh rekan lain? Ya. Bu, apakah setiap topik, ini biar sekalian nih, biar langsung nanti ke Bu EN habis ini. Ibu, apakah di setiap topik harus ada narasi gitu? Silakan Bu Ana. Siap, saya share screen aja lagi ya, ulang ya. Maksudnya biar mungkin kita ada lihat ya. Sebentar ya. Karena gini teman-teman jangan takut, nanti yang baru masuk kita kasih videonya. Oke. Bunda, jadi Bunda ketika Bunda sudah membuat narasi, kemudian Bunda udah masukkan semua yang Bunda harapkan dan Bunda inginkan, termasuk saat Bunda mengedit, ketika Bunda tidak klik publish, itu tidak akan terbaca Bunda. Jadi, misalnya begini nih, punya saya tadi, ketika saya mau ubah tadi, saya mau tambahkan, misalnya Bunda Amel, saya masukkan satu, ini saya masukkan satu dokumentasi tentang beliau misalnya gitu ya. Jadi kalau saya tidak klik publish itu tidak akan terbaca.
Jadi setiap apapun yang Bunda lakukan perubahan dan Bunda isikan, kalau Bunda tidak klik publish, dia nggak akan terbaca. Itu pertanyaan dari Bunda apa tadi ya? Bunda Ira ya. Kemudian bagaimana biar bisa dibaca orang lain? Ini kan tadi kelihatan nggak Bunda Amel ini publish? Publikasikan. Ini dia Bunda diklik. Nah, apapun yang Bunda lakukan saat Bunda melakukan, misal ini ya, ini kan link Masitah misalnya. Saya udah buat dia bentuk home. Misalnya mau saya duplikasikan lagi halamannya. Nah, ini kan saya udah duplikasikan, saya buat selesai kan. Nah, kalau saya tidak publikasikan, dia tidak akan berubah. Jadi yang harus saya lakukan, publikasikan lagi. Biasanya link juga nggak akan berubah, Bun. Oke. Nah, bagaimana tadi apa pertanyaannya? Bagaimana bisa diedit ya? Biar di-share. Sama aja. Bagaimana bisa di-share? Oke, Bunda. Nah, tadi saya belum tampilkan memang itu. Ini tadi saat edit ya udah paham ya, Bunda. Kapan bisa edit dia anyone with the link ataupun dia viewer aja. Hanya pelihat saja. Ini tadi udah saya perlihatkan. Yang share memang saya baru sadar nih. Saya belum perlihatkan. Mohon maaf ya Bunda, Bunda Is tadi ya. Nah, Bunda klik yang ada tanda rantai ya. Dia saling berhubungan jaringan. Bunda tinggal klik salin link. Ini dia salin. Nah, jadi kalau setelah publish tinggal Bunda klik tanda ini dia. Klik dan salin. Nah, setelah saya salin, ini misalnya baru kita bisa kirim ke kemana misalnya, ke WA atau kemana biar bisa orang lain menjawab. Begitu dia Bunda. Adakah lagi? Nah ini saya contohkan yang sudah saya salin tadi ini dia Bun. Itu masih bisa diedit-edit, nanti tinggal saya ubah itunya ya, pengaturannya. Saya boleh masuk situ nggak Bu Ana? Boleh, coba aja klik. Ya, nanti. Boleh. Luar biasa ini. Bu Ana, saya terpikir Bu Ana, bagi kawan-kawan yang tidak hadir atau belum connect hari ini, nanti kita buat lagi ya. Boleh. Supaya selesai digital portofolio sebelum bulan 7 gitu ya. Baik. Nah, teman-teman, kita cukupkan dulu, nanti Bu Ana akan menjawab lagi pertanyaan ya, karena waktu kita lama kok ini sampai jam 4:30 ya. Ini udah jam berapa nih? Baru 3:30 ya. Insya Allah cukup waktu. Dan catat-catat dulu apa yang sudah disampaikan Bu Ana, nanti ditanyakan lagi. Kita masuk ke narsum kedua, Ibu EN Kustia. Beliau senior kita nih Bu Ana, tapi luar biasa Bu Ana. Beliau menggerakkan Koperdi. Koperdi itu komunitas pendidik peduli ya. Saya bertemu Bu EN ketika di webinar Guru Lintas Jenjang kemarin dan luar biasa. Beliau di usia 50 sekian ya, di atas saya lagi. Beliau banyak menggerakkan, memotivasi teman-teman CGP dan guru-guru lainnya dalam upaya terus belajar. Sebenarnya itu yang menjadi konsentrasi kita, bukan hasil tapi proses yang akan kita dapatkan. Saya memanggil Bu EN. Bu EN, iya, alhamdulillah ada. Silakan Bu EN. Terima kasih Bu Bunda. Kaifani sabar ya, nanti akan dikasih keterangan lebih lanjut. Kita dengarkan dulu Bu Kutia. Kita boleh bertanya di chat, Bu Ana akan menjawab juga. Silakan Bu EN, waktu dan tempat disilakan buat Bu EN. Terima kasih. Terima kasih Bunda Amel. Terima kasih Bu Ana juga, ini udah bagus banget. Jadi saya malu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan gabung nih dengan komunitas pengajar praktik dari Aceh. Izin nggak bisa buka kamera, kalau pakai Zoom memang suka terkendala ya. Tadinya saya tenawarin gitu, kalau memang mau pakai akun demo, saya telat ya chatnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar hari ini.
Perkenalkan, saya EN Butia, Kepala SD Negeri Sumur Sana, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Di sini saya sama dengan Bu Ana akan berbagi juga tentang Google Site. Saya nggak bisa share screen ya, Bu Unda Amel. Iya, Bu. Bisa, Saya Bu. nggak bisa. Bisa. Bentar ya, Bu. Bentar. Belum jadi saya jadikan host. Baik, Bu. Sebentar, Ibu. Ya, sudah, Bu. Silakan. Sudah ya. Kalau saya memang sukanya pakai slide ya. Sedang berproses ya. Oke. Sama dengan Bunda Ana, saya juga hanya menambahkan aja atau melengkapi Google Site yang kita pakai saat ini adalah Google Site Belajar ID, karena memang banyak kelebihan-kelebihan daripada Google Site yang kita punya dari Google Workspace yang terintegrasi dengan kalender, Google Map, dan banyak lainnya. Terus simple, saya aja yang bukan biasa bikin website, jadi terbiasa dengan buat website sendiri dan tampilannya juga cantik. Itu tergantung kepada kreativitas Bapak dan Ibu guru. Kembali lagi tinggal mau pakainya apa, Canva atau apapun gitu yang kita perbutuhkan. Tapi memang banyaknya Canva bagus banget ya. Nah, ini websitenya juga cepat. Terus ada fitur sharingnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ana. Nah, ini jangan dilupakan Ibu, Bapak yang CGP untuk membuat profil kita sebagai CGP. Kalau saya kan pengajar praktik dan kebetulan untuk website yang kepunyaan saya memang baru pribadi. Kalau yang punya Bana udah bagus banget dengan kolaborasi dengan para CGP-nya. Kalau saya masih sendiri gitu, cuman jadi pakai ajang portofolio saya sebagai pengajar praktik, kegiatan-kegiatan saya di pelatihan-pelatihan, dan sama dengan Bu Ana, saya juga Google Master Trainer level 3 atau sekarang itu Google Certified Trainer, dan saya juga ikut kegiatan Orbit Guru Merdeka, itu bagus banget ya. Nah, ini kembali ke profil boleh Bapak Ibu isi dengan komponennya. Ini adalah dampak apa yang sudah Bapak Ibu rasakan semenjak mengikuti PGP, dimulai dari diri sendiri, murid, dan sekolah. Terus rencana tindak lanjut, terus rencana tindak lanjut sebagai diri sendiri, sebagai pemimpin pelajaran. Bisa juga nanti dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut pengembangan sekolah. Boleh berupa video atau apa yang Ibu Bapak suka. Jaju. Nah, ini di Google Site atau di website CGP, ini cantumkan artefak aksi nyata. Jadi daripada disimpan hanya menghuni drive saja, jadi sama Bapak Ibu simpankan di website Bapak Ibu, mulai dari modul 1 sampai selesai. Seperti kata Bu Ana juga, nanti pada saat kita aksi nyata,
kita tidak kelimpungan mengumpulkan apa yang sudah kita kerjakan, di mana aja nih filenya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyimpan saja di website masing-masing. Oke. Dan bisa juga kalau memang Bapak Ibu suka menulis publikasi, sertifikasi pendidikan atau apapun yang pernah Bapak Ibu lakukan dalam mengupgrade diri, itu bisa disimpan di websitenya masing-masing. Kalau ini sudah sama. Oke, saya keluar ya dari share screen-nya. Oh iya lupa, saya share screen langsung ke punya saya aja ya, Bapak Ibu. Iya, Ibu. Oke, nanti saya Nah, teman-teman, seru belajar hari ini. Seseorang memiliki gaya belajar yang berbeda ya. Kalau Bu Ana tadi menampilkan bagaimana visual, kalau Bu EN bagi pendengar yang auditori dan kinestetik langsung bisa mengutak-atik nanti, dan ini luar biasa hari ini. Ya Bu EN ya. ya, Beragam hari ini. Luar biasa. Kelebihan dan masing-masing berproses itu. Oke. Nah, ini Ibu, Bapak Ibu, ini set saya. Seperti punya Bu Ana juga. Kalau saya juga ternyata yang punya Bu Ana juga ada yang belum saya lakukan. Tapi ya itu intinya ke masing-masing sukanya apa. Nah, kalau saya memang sukanya begini, menyimpannya itu di slide, saya simpan di sini karena memang saya tipenya memang harus melihat dan membaca ya. Jadi apa yang saya peroleh tiap hari itu saya simpan Bapak Ibu. Saya simpan di sini. Nah, ini saya, ini halaman muka. Ini kemarin kegiatan penyegaran. Nah, jadi semua kegiatan-kegiatan yang saya lakukan saya simpan di sini semua. Ini memang belum sempurna karena memang masih perbaikan-perbaikan sesuai dengan saya waktu luangnya, dan ini saya simpan kemarin kegiatan Google Master Trainer. Saya sampai level 3. Alhamdulillah teman-teman saya juga bergabung di sini dari Koperdi ya. Dan kami ada tim 8, itu tim yang solid gitu, saling support. Dan semoga yang 2 saat ini Bu Sriani dan Pak Kornel bisa lulus sampai ke tahap ketiga. Nah, ini kemarin kegiatan saya di BGP, ini belum saya rubah tampilan untuk ininya. Oh iya, tadi ada yang lupa, ini untuk tampilan ini Bapak Ibu bisa siapkan ini dengan cara mengupload. Di sini gambar yang sudah disiapkan untuk tampilan halamannya ini. Nah, ini kegiatan kami kemarin di BGP dengan para CGP, PP, se-Provinsi Banten. Dan ini saya dengan si GTK, teman-teman PP, dan teman-teman GP. Nah, ini kegiatan orbit. Jadi masih di site saya ini masih bersifat pribadi.
Jadi saya pun membagikan hanya ke beberapa orang saja karena memang belum selesai. Nanti kalau sudah puncak, sudah selesai kegiatan baru saya akan bagikan. Nah, ini jurnal harian atau untuk pelaporan di PLMS belum saya simpan, hanya yang hari-hari. Nah, ini setiap kegiatan harian yang di share sama Fasil, saya simpan di sini. Kenapa saya simpan di sini? Sebab ke depan ada keinginan pribadi, saya ingin nanti lanjut ke Fasil dan ingin juga lanjut ke CGP Rekognisi. Jadi biar saya tidak kehilangan ilmunya, jadi saya simpan. Jadi saat saya akan menempuh CGP Rekognisi, saya tinggal membuka site saya gitu. Jadi tidak usah nyarinya kemana-mana gitu ya. Nah, ini jurnal harian modul 1, ini modul 2. Terus ini juga LMS-nya. Banyak pendampingan juga sama tadi dengan Bu Ana, Lokakarya. Jadi ini 4 CGP dan kebetulan juga tadi saya lihat ada ya hadir GP saya ini Ibu Lia dari SDC Muncang, ini Pak Dwi, ini Pak Hendy dan ini Pak Iwan, CGP yang saya naungi. Jadi saya teramat bangga dengan mereka gitu ya. Nah, ini di selanjutnya adalah bila saya jadi ada berbagi narasumber atau seperti sekarang berbagi praktik baik. Ini saat kegiatan TIK SMP di sini juga hadir Pak Kornel. Hayo Pak Kornel. Ini pelatihan, terus apa aja yang semuanya yang bersifat pribadi. Nah, untuk membuat ini simpel tadi seperti juga dijelaskan Sabu Ana, tinggal di sini Bapak Ibu. Kalau kita ingin memasukkan seperti tadi jurnal harian, mana jurnal harian? Oke, jurnal hariannya. Oke, misalkan saya ingin memasukkan jurnal harian. Nah, di tempat jurnal harian, jika saya ingin memasukkan teks, di sini kan ada insert, tinggal ini teks. Nah, jika Bapak Ibu ingin memasukkannya link YouTube atau link Google Slide-nya, di sini di embed. Ini masukkan linknya seperti ini, contoh ya, share. Oke, ini saya kasih akses melihat saja, terus yang bisa melihat ini siapa yang mempunyai link. Tinggal saya copy with the link, dan tinggal masuk di sini. Copy paste. Itu sudah apa lagi? Itulah orang Insert. Udah masuk ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada pengaturannya untuk penampilan. Oke, sinyal. Oke. Biar tidak usah klik-klik dia berjalan sendiri, di sini dinyalakan. Ini atur waktunya mau berapa detik, keluar slide-nya, langsung saya down. Ini dia akan berputar sendiri karena memang saya menyukainya yang ini yang pakai slide. Nah, untuk yang selanjutnya memang mungkin yang udah saya share cukup. Tapi kalau memang mau file yang mau disimpan di sini dari drive juga bisa Bu, Bapak, tinggal di sini. Ini kalau mau masukkan
file yang sepertinya langsung dari Drive. Tinggal mencari tempatnya ada di mana, klik. Wah, tes saya banyak banget ya. Tinggal klik. Sudah tuh nempel. Kalau dari Drive, jadi tidak memakai link embed ya, cuman tampilannya akan seperti ini. Nanti dia akan diklik baru dibuka keluar di tab baru. Kalau yang ini tidak keluar dari site-nya tetap gitu. Itu perbedaannya Bapak Ibu ya. Ini juga kalau kita mau masukkan gambar bisa di sini upload dari mana gambarnya. Terus misalkan ini kan yang tampil hanya satu. Kalau bisa Bapak Ibu mau menampilkannya 3, boleh di sini 3. Oke, nanti 3. Tinggal ini klik. Mau dari mana uploadnya, terus gambarnya apa aja. Kalau dari Drive, ini dari YouTube, kalender atau Map. Ini tinggal sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tuh, dan untuk halaman, nah ini kan berwarna putih ya Bapak Ibu ya. Ini tinggal merubah di sini. Mau pakai yang warnanya putih aja, backgroundnya mau yang abu-abu, mau yang warna ini, atau boleh juga gambar. Backgroundnya seperti yang punya saya ada di sini di jurnal harian modul 1. Kebetulan saya kemarin berekspresi juga. Jadi banyak-banyak hal yang dicoba-coba gitu Bapak Ibu ya. Belajarnya seiring dengan waktu. Jadi dulu pun saya juga nggak bisa dibikin website. Tetapi karena memang seiring dengan berjalannya waktu, ya bisa insya Allah. Nah ini saat saya di jurnal harian modul 1, karena memang kalau nggak dibuat halaman berikutnya akan terlalu banyak yang ada gambarnya. Oke, bolehlah di sini kita coba di sini kita memilih gambar. Upload. Nanti background ya keluar allow system. Oke, ini boleh ini coba tes ya. Nah. Gambarnya nanti akan berubah. Nah, itu akan berubah ya Bapak Ibu ya gambarnya. Jadi itu tinggal kembali lagi ke kreasinya Bapak Ibu masing-masing akan seperti apa. Dan ini yang tadi dilupakan mungkin ya, untuk melihat tampilan site kita sebelum dibagikan. Oke. Ini tampilan laptop Bapak Ibu. Nah, ini tampilan tablet. Yang ini tampilan HP. Jadi kalau melihat dari HP begini Bu tampilannya. Jadi kita ingin melihat nih sampai tampilan website kita seperti apa ya gitu. Nah, ini kalau kita melihat dari ini dari tab. Ya. Ini dari tab ya Bu, Bapak. Nah, ini dari laptop. Nah, bagus ya. Sip. Jadi sharing saja, dan kita juga nanti tinggal berinspirasi apa yang
terus saya simpan ya di website saya, apalagi sebagai guru penggerak itu salah satu tugas itu memang membuat website pribadi sebagai CGP. Nah, ini materi-materi pun semua sama saya simpan di sini. Ini materi-materi selama pertemuan-pertemuan saya simpan di sini karena saya suka tipenya belajarnya nanti sambil baca gitu, biar saya tidak lupa. Jika ada waktu lenggang saya tinggal buka dari HP sambil tiduran, karena memang usia saya ini sudah lumayan ya Bapak Ibu, saya usianya sudah 54 tahun dan sudah sepuh gitu. Mungkin itu aja Bunda Amel, materi saya hanya melengkapi. Bila ada teman-teman yang memang mau bertanya boleh nanti dijawab oleh saya dan juga bisa dijawab sama Bu Ana. Mangga Bu Anda Amel. Halo? Ya, baik Ibu, luar biasa. Teman-teman, alhamdulillah hari ini banyak yang sudah kita dapatkan. Semuanya tahu nggak hari ini? Saya itu kenapa memanggil kedua narasumber ini? Yang satu dari kalangan milenial, Bunda Ana ya. Nurliana Hamsatun Siregar masih berusia 10 tahun di bawah saya. Kalau Bu EN 10 tahun di atas saya. Jadi saya ada di tengah-tengah nih, tapi luar biasa Bu EN ya. Malu yang muda sama Bu EN. Kalau saya malu yang tua sama Bu Ana, yang muda aja bisa gitu ya. Kalau yang muda malu dong sama Bu EN. Bu EN udah 56 tahun ya. Ya Bu EN berapa Bu? Mohon maaf. 54. 54 iya. Jadi, ada Bunda Sri di sini yang usia 57 loh. Oh, Bunda Sri ada ya, alhamdulillah nih teman-teman Koperdi luar biasa. Kalau bisa nanti kami akan banyak menimba ilmu lagi Bu. Bu Ana dan Bu EN, sengaja saya mengangkat isu digital portofolio ini karena saya sendiri aja belum ada seperti ibu-ibu. Nah memang ada di fase di mana kemarin saya agak tertinggal untuk Google Site ini ya. Makanya saya berharap gimana nih Bu Ana dan Bu En, sehingga ada kawan-kawan nanti ada kantong tugas, termasuk saya nyetor tugas nanti bisa memotivasi saya punya Google Site. Gimana? Boleh kita bicarakan Bu Ana dan Bu En, karena belum ada pertanyaan. Gimana kira-kira teknisnya supaya kita berharap kan Google Site ini mulai dari CGP angkatan 5 ya, kalau nggak salah ya. 567 diselenggarakan sudah belajar digital portofolio, di mana harus menyetor tugas-tugas di Google Site. Nah, beruntung kita Bu Ana, 4 nggak dapat, ya kan? Kita main di 7, yang walaupun 4 kemarin dapatnya setengah, kita alhamdulillah dapat limpahan ilmu di 7 ini yang luar biasa saya katakan. Nanti kita akan ada materi-materi lebih lanjut, tapi kita mau sistemnya di sini mau selesaikan dulu nih. Kalau belum ada yang nyetor tugas kita nggak lanjut, karena akan banyak supervisi berbasis coaching ya, disiplin positif, terus budaya sekolah, bagaimana ini akan memacu semua teman-teman kita berhasil. Bu En dan Bu Ana, bagaimana ini teknis tugas? Saya kepengen loh, saya mau nyetor tugas supaya kita sediakan kantong tugas nih berapa lama? Silakan Bu En atau Bu Ana. Kita buat Google Form-nya saja. Baik, Ibu. Ya, nanti kita buat Google Form-nya, nanti mereka tinggal mengumpulkan link dari website-nya. Nanti kita kan dari respon mereka, jawaban mereka juga sudah terlihat kalau memang ada, nanti kita disimpan, dilihat di sheet-nya ya, di spreadsheet. Iya, luar biasa. Teman-teman siap ya? CGP angkatan 7 mana nih? Ayo, mana? Mau nyetor tugas nggak? mau nyetor ini pembuatan GSAT yang belum, karena memang saya sendiri Bu, mohon ini ya, mohon bimbingan. Saya terus terang, kenapa saya mengangkat ini isu pertama menjadi materi kita, karena saya sendiri masih tertinggal di sini sehingga kita harus mengejar ya. Oke, siap Bu Hermawati, siap. Bu Ana gimana Bu Ana? Bu Ana yang buat G-Form, nanti dikasih akses ke Bu ini,
untuk meriksa? Oke. Ini Bunda kalau bisa, jadi kan tadi kita ada juga sekedar sharing ya tentang biar jelas kalau dia tidak usah hanya screenshot, tapi linknya dibagikan Iya. ke dalam link Google Form. Ya. Jadi begini, misalnya Bunda Fatima ya, misalnya sudah buat Google Site gitu ya. Linknya dibagikan, jangan lupa dia harus nggak perlu editor ya, tapi viewer. Jangan nanti kita akses nggak bisa kebuka gitu ya. Tadi kan sudah udah di-share caranya. Jadi Bapak Ibu, untuk share video, untuk share foto, untuk share PPT, sebetulnya sesuaikan aja dengan template, semua bisa, semua diolah. Tapi memang ada beberapa yang dia memang disesuaikan. Ada yang Bapak Ibu tinggal pilih. Tadi Bu EN sudah tayangkan. Kalau dia YouTube tinggal kirim link YouTube-nya, dia langsung tinggal kita pilih, kita masukkan. Tadi saya lihat karena di kolom chat bagaimana contohnya, apa perlu kita simulasikan cara mengirimkannya bagaimana? Ya Bu EN ya? Boleh. Saya teringat Bu Ana. Ini siapa yang mau nge-share nih, Bu En atau Bu Ana? Silakan. Sambil ngobrol ya, Bu Ana, saya teringat waktu Canva dulu saya memang benar-benar gaptek ya. Ini saya akan kejar juga nih Bu Ana nih. Oh, bagaimana saya bisa sehandal Bu En dan Bu Ana nih masalah digital portfolio, dan sebelum bulan 7 harus jadi nih. Ya, ayo semangat CGP. Nah, ini cara ininya Bu. Silakan Bu. Tinggal ini yang kayak rantai ini tinggal diklik saja Bapak Ibu, nanti kalau sudah membuatnya itu tinggal ini publish ya. Oh ya. Tinggal di sini berbagi. Klik yang ada gambar seperti orang dan ada tambah, tinggal diklik. Ini semua produk Google ini seperti ini. Tidak mau spreadsheet, mau Google Doc, mau Drive. Kalau berbagi itu cari yang ada gambar orang dan berbaginya. Sinyal kenapa ini? Sinyalnya. Jadi cukup pilih view aja ya Bu ya? Ya Bu Ana ya? Ya. Hah? View atau melihat aja, Yang dilihat aja ya. Ya teman-teman kalau ingin kirim link nanti editnya di view aja, hanya melihat ya. Ya. Jadi Katanya nanti... Bu Ana dan Bu En katanya jangan waktunya mepet. Berapa lama nih mau dikasih? Atau gini, nanti ini kan session pertama kita session launchingnya KBPP. Nanti di webinar kedua masih bahas ini, setor tugasnya di Zoom ya, di sini ya. Gimana Bu? Biar ditampilkan ya, biar ngelihat ya. Oh gitu, biar aksi nyata terus. Iya, jadi nanti ada terus berlatih dan berlatih ya. Iya, betul Bu. Jadi mereka yang mengumpulkan, mereka yang membuka. Presentasi. Ya, betul. Seperti para CGP. Memang kan ini CGP banyak pesertanya ya. Iya Bu. Jadi Bu yang mengumpulkan, yang presentasi, yang dapat sertifikat. Yang dapat sertifikat betul, gitu kan ya. Biar semangat nih, Bu Jusna ini ada, Bu Masri ada ya. Saya pun akan goprek-goprek nih para PP kita nih, gitu. Bu Masita udah beres nih sama Bu Ana dia, ya kan Bu Masita ya, gitu. Jadi Bu, alhamdulillah nih Bu EN, luar biasa, salut saya Bu, memang sampai ke Master 3 ya. Saya doakan lulus ya. Udah selesai. Saya ikut di level selanjutnya. Kalau sudah GCT, Bunda. Kita yang berdelapan dari tim Koperdi, karena memang kita berjalannya bersama-sama dari awal di batch 5 itu, kita konsisten yang berdelapan ini lulus satu, lulus semuanya. Jadi Bu Ana, Koperdi ini di atas 50 tahun loh Bu Ana. Enggak ada yang muda, Pak Safi'i dan Pak Bambang. Oh iya Bu. Bunda EN?
Keren Bunda En ya. Kalau saya GMT itu sendiri Bunda En malah. Cuman saya lihat beasiswa Orbit Guru Merdeka sama ya, dapat juga ya. Memang saya berjuangnya sendiri mah, Aceh Besar nggak ada yang bisa diajak join yang di jenjangnya saya gitu ya. Jadi saya sukanya gabung-gabung ke lintas jenjang. Bu Ana ada pertanyaan nih. Ya, silakan Bunda. Untuk penyotoran tugas yang bukan CGP bikin site apa gitu, bikin site apa gitu. Oh, boleh Bunda. Ini kan website Bunda. Jadi kan tidak harus CGP ya. Bunda boleh dijadikan ini Google Site untuk sekolah aja. Bunda buat untuk sekolah, misalnya Bunda jenjang apa nih? Bunda buat portofolio siswanya Bunda, boleh. Misalnya tugas apa, pelajaran apa, boleh Bunda. Tinggal masukkan ke sub-sub halaman tadi Bunda. Masukkan foto dokumentasinya, Bunda membuat apa, misalnya pembelajaran berdiferensiasi, Bunda share di situ, Bunda share linknya, itu juga sangat bermanfaat untuk Bunda. Jadi dokumentasinya Bunda, tidak harus CGP ya Bun. Jadi bisa ya kawan-kawan ya, sebagai website sekolah ini nantinya, dan segala aktivitas yang berlaku hari ini berlanjut dapat dilihat orang tua, kita bagikan kalau orang tua memiliki akses ya. Dapat dilihat dinas pendidikan ya, kita berikan akses sekedar view, dapat ini sebagai CV kita, sebagai CV bahwa kita sudah beraktivitas, dapat memberikan inspirasi kepada orang. Tuh luar biasa tuh Bu En tuh. Saya kalah jauh dengan Bu En. Kalau anaknya bolehlah, anak milenial masih muda ya kan, tapi saya malu nih sama Bu En. Bu En luar biasa, ya Allah, dapat semua Orbit, dapat Google Site Master dapat, saya belum apa-apa nih gitu. Teman-teman bagaimana, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, berapa lama nih Bu Nurliana dan Bu En Kutia? Kawan-kawan mau setor tugasnya berapa lama? Sebentar Bu Lia ya. Bu Lia ditabung. Bunda Amel, ada yang resen. Iya. Bu Lia silakan Bu Lia. Lia Kristiana. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, Bapak Ibu hebat. Terima kasih sekali. Kebetulan saya CGP Angkatan 7 dan Bu En termasuk pengajar praktis saya. Luar biasa sekali ada hari fotonya ini. di tengah tadi ya, yang imut ya. Iya betul sekali Bu. Saya terima kasih sekali ini karena di sini saya terinspirasi sekali karena jujur Bu En dan ini para narasumber Google situs saya belum selesai ya. Yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan portofolio ini kan nanti akan menjadi tugas akhir bagi CGP. Nah, apakah ada kriteria khusus dalam penilaian untuk portofolio ini? Atau ya itu tadi hanya yang penting ada semua riwayat masuk ke situ atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ana atau Bu En. Oke, baik Bu Ana Bunda dulu. Lia. Oh, oke. Bunda Lia, yang saya pahami kegiatan portofolio digital ini kita kan nanti tampilkan saat panen hasil karya Bunda. Kalau untuk yang sudah saya saat ini ya mungkin ada informasi lain yang mungkin yang dapat diperoleh oleh Bu En, tapi yang saya pahami portofolio digital ini nanti seperti yang kita kaitkan dengan pertanyaan Bunda Kaifani tadi. Apa boleh misalnya dia mau masukkan link G Drive itu langsung ke 4 modul di dalam Google Site-nya. Jadi gini Bunda, kita kan panen hasil karya itu kan berarti kan karya, kreativitas kita. Jadi nilai estetisnya juga dinilai. Nah, portofolionya Bunda Lia dengan portofolio Pak Hendy atau portofolio Bunda Siti Aminah atau Ibu Nur Sadri itu kan tentunya beda, polesan, goresan tangan dan kreativitasnya itu dilihat dari estetisnya. Kan nggak mungkin Bu semua kita berjamaah semua mengirimkan portofolio digital bentuknya semua sama. Saya yakin pasti beda kreasi. Jadi yang dinilai itu tidak dinilai, yang dilihat orang itu yang dipandang itu estetisnya gitu. Jadi
dalam panen hasil karya itu kita melihat benar-benar kita modul dari modul 1 sampai modul 3 itu memang kelihatan jelas. Jadi ada kreativitas di sana, ada ada motivasi lah untuk orang-orang pun lebih tertarik melihat portofolio kita begitu. Tidak hanya simple satu seperti pertanyaan Bunda tadi ya, ada yang tanya ya, satu Google Drive masuk semua. Jadi kan dia tidak kelihatan nilai estetisnya begitu Bunda. Saya kembalikan ke Bunda Amel dan Bu En. Baik, terima kasih Bu Ana. Pertanyaannya dari Bu Lia terjawab. Kalau Bu En, silakan Bu En. Ya, sama dengan Bu Ana. Jadi itu kembali kepada seni. Seni dan apa yang akan ditampilkan di set kita. Jadi memang tidak ada patokan penilaian. Yang penting mengamankan apa yang kita lakukan di kegiatan guru penggerak ini, semuanya kita tampilkan di set kita. Istilahnya promosi gitu. Dan tugas juga nanti tidak akan tercecer di drive. Kadang di drive juga kita lupa nyimpannya di folder yang mana ya gitu. Jadi biar semuanya tersusun rapi sesuai dengan penyimpanannya masing-masing. Dan setelah saya ngintip tadi, ternyata teman-teman saya di Koperdi hadir semua, dan GP saya juga hadir semua, ini Bunda Amel. Wah, luar biasa. Hebat kolaborasinya ini, saling mendukung ya. Luar biasa. Ada pertanyaan lagi? Kawan-kawan? Atau izin Bunda Amel, silakan. Ini kan ada juga Bunda En. Tapi kalau memang mau mendesain portofolio digitalnya lebih kreatif, kan bisa kita manfaatkan misalnya yang kita unggah itu tidak hanya bentuk Canva gitu ya. Kita mungkin bisa buat misalnya ada karya Bapak Ibu buat komika atau mungkin link e-booknya dalam kegiatan atau modul-modul ajar selama kegiatan pembelajaran ini guru penggerak. Jadi kita untuk upload atau unggah semua di digital portfolio ini, kita kan butuh juga tenaga untuk bagaimana cara membuat komik itu berbasis pakai komika atau seperti apa dia, atau kita buat e-book kreator ya, kita unggah e-book yang sudah kita lakukan atau modul-modul ajar kita unggah seperti itu. Jadi itu kan juga merupakan hasil karya yang memang sangat menarik saya rasa. Mungkin begitu masukan dari saya, Bunda Amel. Betul itu Bu Ana ya. Apalagi saya banyak ya flyer-flyer saya ya. Nanti khusus flyer masukin ya kan. Modul ajar saya masukin gitu biar orang bisa lihat. Nah, Bu Ana, saya dapat menarik kesimpulan nih hari ini. Yang tadinya, jadi teman-teman jangan bingung dulu. Bu Ana membuat Google Sheet sebagai PP. Jadi kegiatan yang dilaporkan Bu Ana tadi, ada dia sebagai pendamping di UT, tutor di UT, ada pendamping di BBG, dan beliau sebagai pendamping di PP. Jadi ada 3 tadi kolom Bu Ana ya. Nah, kalau teman-teman di CGP memiliki tugas di modul 1 sampai modul 3. Di dalam sertifikat selesai bicara nih, Dek. Di modul 1 ada berapa banyak setoran yang harus dilakukan. Itulah yang dimuat di Google Site. Nah, jadi inilah dia, kita semua berproses. Ketika Lokakarya Perdana dikasih blok gajah, berarti suruh belajar. Belajarnya udah di Lokakarya 3 sekarang ya. Ini luar biasa nih, kita belum finish, masih terus belajar. Nah, Bu En dan Bu Ana, mohon dibimbing terus di grup nanti, sehingga teman-teman dapat menyetorkan, termasuk saya dapat menyetorkan link saya. Saya kalau sudah begini akan mengejar menjadi kuda hitam, dan mudah-mudahan dengan ide-ide kita, tiap orang yang dikatakan Bu Ana memiliki ide tersendiri dan akan menghasilkan Google Sheet yang beragam. Jadi tergantung ideation dan kreatornya. Sehingga tidak hanya satu aplikasi yang masuk, bisa banyak aplikasi seperti Canva. Saya pernah melihat Flipe Bu Ana. Bu Ana pernah dengar Flipe belum? Itu ada, saya lihat CGP angkatan berapa tuh membuat slide-nya, dia dengan CG-nya itu belum dimasukkan ke Google Sheet, tapi itu luar biasa bagus. Nanti saya kasih linknya Bu Ana.
teman-teman maaf belum ada absen karena absen ini akan berorientasi pada tugas ya. Absen hari ini tidak kita berikan karena ini masih berlanjut. Kita akan jadwalkan di webinar selanjutnya untuk penyetoran tugas, presentasi tugas, baru nanti dapat sertifikat. Ya Bu Ana ya, ini urusan Bu Ana nih kalau kayak gini-gini nih dia akan menggawangin. Saya hanya membuka jalan, insya Allah di pertemuan kedua nanti baru kita kasih kantong tugas di situ, nanti setelah kantong tugas terisi baru keluar sertifikat. Untuk hari ini kami harapkan bagi yang bukan CGP boleh silahkan bikin tugas ya, silahkan memberikan lagi informasi ke tempat lain, karena ketika kita sudah memahami kita akan dapat membagikan semua apa yang kita lakukan hari ini. Bunda, pertemuan kedua kita dapat link dari mana? Di ini, di PPM. Kita ada di PMM, ada grup KBPP, Komunitas Belajar Penggerak Praktik. Nanti akan saya share di grup. Masuk dulu melalui PMM. Setelah masuk PMM bergabung di WA, di situ Bu Ana akan ngompor-ngomporin kita semua dan Bu EN nanti akan ngajak kita nyetor tugas gitu ya. Teman-teman, link absen sengaja tidak diberikan hari ini karena ini belum selesai, karena kita akan berharap kegiatan ini tidak terhenti mendengarkan tanpa ada hasil. Mudah-mudahan nanti kita akan share tugasnya, kita akan presentasikan di link kedua. Kita sepakati untuk pertemuan kedua mungkin kita akan off di atas 10 nanti karena kami baru LK3 tanggal 11 ya Bu Ana ya. Kita seminggu ini tidak ada dulu di KBPP, kita akan bermain di grup dulu karena kita Loka Karya 3 nanti tanggal 11, jadi sekitar di atas tanggal 11 kita baru buka link kedua. Mungkin di hari Seninnya atau hari Selasanya nanti sama-sama kita sepakati dengan Bu En dan Bu Nurliana di grup WA. Begitu ya teman-teman, apa ada lagi pertanyaan? Atau Bu Ana ingin menambahkan? Ya, nanti Bunda akan Amel, tadi saya lihat kan ada teman yang tanya, saya juga kepingin belajar. Bunda Siti Maria ada bertanya, saya ingin juga belajar terkait Google Site, tapi saya bukan calon guru penggerak. Boleh saja Bunda ikutan biar sudah hadir, sudah belajar. Kalau memang mau mencoba, boleh, sangat boleh Bunda. Buat saja Google Site-nya website sekolah Bunda. Bunda kan mengajar nih, seperti yang saya sampaikan. Bunda yang Bunda lakukan kegiatan pembelajaran, apa yang lebih menarik atau berbeda dengan yang lainnya. Misalnya Bunda sudah mengemas kegiatan pembelajarannya, sudah buat P5. P5-nya itu Bunda masukkan. Boleh foto, boleh video. Jadi bisa Bunda masukkan ada 3 kegiatan minimal ya Bunda Amel, boleh ya? Iya, boleh. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang bisa menginspirasi orang lain. Silahkan Bunda. Pastinya Bunda sudah punya kan, atau praktik baiknya Bunda sebelum-sebelumnya. Jadi tidak hanya CGP, semua Ibu pengawas boleh, Bapak Kabid boleh, ya kan, Bapak Kasih boleh, yang ada di ruangan ini, Ibu penilik boleh, akan mengupload tugas-tugas di Google Site. Caranya kalau kita yang tua-tua minta bantuan anak dulu, nanti kalau udah jadi baru ngelanjutin sendiri gitu ya. Caranya kalau mau lebih mudah ya. Tapi kalau yang muda-muda saya percaya nih, apalagi yang rasa penasaran terhadap IT akan mencoba. Dan tadi saya udah lihat ada Ruby mengatakan, saya langsung coba, alhamdulillah bisa. Jadi Bu Ana, alhamdulillah hari ini banyak teman-teman yang Angkatan 7 Aceh Selatan sudah membuat dan bisa ya. Dan insya Allah ini kita akan kasih tahu juga nantinya. Di pertemuan kedua kita akan ulang materi ini lagi. Di samping nanti ada yang presentasi ya Bu EN ya. Di samping nanti ada yang presentasi, kita akan mengulang lagi karena saya yakin yang hari ini belum banyak masuk karena Aceh Selatan aja saya hanya pantau 3-4 orang, sementara kita ada sampai 37 lebih ya. 43 apa 37 gitu ya. Ini harus masuk sebenarnya hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa makanya target kita adalah seperti harapan Pak Kabid tadi, semua CGP bukan hanya Aceh Selatan tapi seluruh Indonesia
berhasil di angkatan 7 ini punya Google Site-nya. Gitu Bu Ana ya. Baik. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, saya ingin meminta closing statement dari Bu Ana dan Bu En. Mungkin dari Bu Ana, silahkan duluan. Baik, Bunda-Bunda, untuk pemanfaatan portofolio digital ini sangat luar biasa ya, memang dalam program pendidikan guru penggerak, mulai dari angkatan 5, 6, dan 7 saat kita kali ini memang kita diarahkan untuk memanfaatkan dan menggunakan portofolio digital, berbeda dengan tahap selanjutnya. Jadi kita sebelumnya. Sebelumnya. Jadi kita perlu bersyukur ya. Jadi kegiatan kita yang sudah kita lakukan nantinya selama 7 bulan ke depan sampai selesai memang sudah tersave dan tersimpan rapi dalam sebuah link. Kalau sebelumnya kan mereka mungkin agak berserak gitu karena memang tidak diarahkan. Tapi saya yakin meskipun ada CGP yang rapi, tetapi kalau kita memang sudah sistematis dan diarahkan oleh ini ya dalam proses pendidikan guru penggerak ini. Jadi besar harapan saya Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan hari ini apa yang bisa kita sampaikan bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam pembuatan portofolio digital kita masing-masing. Mungkin hanya itu dari saya Bunda, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Ana. Selanjutnya untuk Bu En, silakan kami ingin dengarkan closing statement-nya Bu. Oke, closing statement dari saya, karena memang terkait dengan usia ya, saya memang tipenya tipe pembelajar. Karena memang hobi saya semenjak dari kecil, dari usia SD kelas 4, semenjak bisa baca, saya senang membaca, dan apapun yang sedang kegiatan apa, saya itu selalu dengan membaca. Yang namanya kacamata ini saya tidak lepas kecuali saat tidur. Jadi ya termasuk ibadah pasti itu saya lepas. Tapi kalau di luar itu saya terlalu nempel. Jadi saya hanya bisa memberikan motivasi bahwa untuk belajar itu tidak mengenal usia. Kadang saya juga sebagai pribadi suka melihat Bunda Sriani yang eksis dan juga saya belum sampai segitu ya. Tetapi saya selalu mencoba dan mencoba. Jadi tidak ada salahnya kita ayo terus belajar dan belajar. Jangan sampai kita kalah sama anak yang kita ajar. Anak yang kita ajar aja sudah bisa melanglang buana kemana-mana. Tetapi kita gurunya masih gaptek, gitu. Tidak bisa komputer. Jadi jangan sampai seperti itu. Terus belajar dan belajar apapun itu yang diberikan oleh Kemdikbud dengan hikmah di balik pandemi ini, teruslah memperbaiki diri atau mengupgrade diri agar kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Yang paling utama adalah kebahagiaan anak-anak. Terima kasih, mungkin itu cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu En dan Bu Ana hari ini banyak memberikan inspirasi dan pencerahan. Saya akan orang pertama yang menyetorkan tugas nih Bu. Bu Ana tolong siapkan kantong tugasnya ya. Oh, karena apa? Karena saya malu sama Ibu udah di atas saya, luar biasa. Oke, siap Bunda. Dan saya panas nih Bu, panas. Mudah-mudahan dapat mengejar ketertinggalan saya. Jujur Bu, benar mungkin waktu kemarin saya memang ada halangan dan ada musibah, jadi tidak konsen untuk bermain IT mengikut Ibu berdua ya. Nah teman-teman, luar biasa hari ini saya mohon sebelum kita berakhir 16.21 karena kita akan selesai di 16.30. Tolong dong tuliskan chatnya di chat refleksi hari ini tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ya, apa manfaat yang sudah dirasakan dan apa kesan dan pesan. Kami belum mau memberikan link karena kita belum selesai. Kami hanya menunggu di chat room saja. Kesan yang didapatkan hari ini dan apa rencana tindakan yang akan dilakukan ke depannya. Kalau saya udah bilang nih Bu En,
Bu Ana, saya akan setor orang pertama yang setor. Karena memang saya belum punya sama sekali. Silakan bikin kita refleksi hari ini, silakan apa yang dirasakan, apa yang ingin dilakukan, dan kesan-pesannya apa silakan tuliskan di chat. Gitu, sebelum kita berfoto. Silakan ditunggu ya ininya. Refleksinya silakan tuliskan di chat ya. Ya, Pak Cornel. Belajar membuat portofolio digital. Alhamdulillah ya. Silakan. Mantap, Pak Cornel. Udah tahap 1 tuh dia. Wah, lulus. keren. Wah, berarti harus mengajarkan lagi nih. Belajar, mengajar, dan memotivasi. Pak Cornel udah di tahap 1. Bu Ana tahap berapa, Bu Ana? Ya, Bunda. Bu Ana tahap berapa? Apanya tahap berapa, maaf? Google Site, Google-nya. Master Google. Oh, Google Site. Kalau saya masih bawah-bawah, Bunda. Yang penting saya masih mau belajar, itu saja, Bunda. Luar biasa, ya luar biasa. Nah, teman-teman terima kasih atas responnya hari ini, mengikuti webinar luar biasa pencerahan, dan jangan lupa ya setor tugasnya. Kalau saya mengharapkan adanya perubahan kita hari ini, yang tidak tahu menjadi tahu, yang nggak punya jadi punya. Bu Tuti menginspirasi untuk pembuatan Google Site. Kegiatan hari ini sangat luar biasa, Bu Masita, tapi lebih harus memodifikasi. Salam hangat untuk PP saya, Bu Ana. Salam hangat kembali ya. Terima kasih untuk sharingnya. Bu Wirna Kairani ini ya. Oke, Bu Lia merasa sangat termotivasi dan antusias menyelesaikan Google Site-nya. Lebih memotivasi saya belajar hal baru. Terima kasih semuanya teman-teman. Ya Pak Mas Tri, kita akan ketemu di Loka 3, nanti kita akan lihat ininya Pak ya. Google Site-nya Pak ya, digital portfolio-nya ya. Semangat semua. Baik. Teman-teman, kegiatan ini kita akan lanjutkan nanti setelah kita Loka Karya 3. Saya berharap kita sudah punya yang kita tampilkan yang selama ini tersimpan, berserakan kata Bu Ana, sehingga kita akan satukan, kumpulkan Bu Ana akan membuat kantong tugas nanti teman-teman. Silahkan nanti saya akan bagi link untuk PMM kita adalah KBPP. Lihat nanti KBPP, Komunitas Belajar Penggerak Praktik. Nanti diikutin aja di WA-nya, masuk ke grup. Nanti di grup WA Bu Ana akan menyerahkan kantong tugasnya. Jadi kita ketemunya nanti di atas tanggal 13 ya. Kita ketemu di atas tanggal 13 untuk webinar kedua. Kita presentasi, kita setor tugas, dan kita dapat sertifikat. Bagi teman-teman yang mau sertifikat 36 JP, insya Allah akan dikeluarkan oleh Bapak Kabid kami. Nanti kita akan koordinasi dengan Kabid GTK Aceh Selatan, mengeluarkan sertifikat untuk pembuatan ini ya Bu Ana ya. Boleh ya? Baik, Bunda izin, Bunda Amel. Ya, silakan. 1 nanti tolong di screenshot bahwasanya di sesi pertama Bunda ada ikut. Nanti di dalam link kantong tugas kita minta 1 foto aja. Boleh foto screenshot atau foto kegiatan hari ini, Bunda. Yang ini boleh ya, layar langsung di layar. Ya. Oke. Jadi tambahannya nanti di kantong tugasnya Bu Ana buat aja screenshot dari acara hari ini dan link ya, dan link. Siap, Bunda. Baik. Saya belum masuk grup. Ibu silakan lihat di PMM ada KBPP ya Bu ya, Komunitas Belajar Penggerak Praktik. Saya tidak bikin angkatan berapa karena semua angkatan harus ada di sini dan semua kita bergerak, tergerak dan menggerakkan. Baik, terima kasih kawan-kawan, sehingga kita di penghujung acara hari ini mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain, sehingga kita dapat menjadi orang yang bermanfaat untuk kebaikan semua pendidik di Indonesia. Hari ini hari Senin, besok hari Selasa. Jangan lupa kita refleksi untuk kegiatan selanjutnya. Mari bergerak bersama, berinovasi, mewujudkan merdeka belajar. Itu saja mungkin dari kami, Komunitas Belajar Penggerak Praktik. Saya tidak bikin kabupaten mana, tapi asalnya dari Aceh Selatan, tapi ini untuk semua pendidik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan link absen tidak ada, hanya setor screenshot saja nanti di kantong tugas yang akan kami share di grup.
Itu sebagai bukti Bapak Ibu ikut kegiatan ini dan setor tugas serta presentasi di webinar selanjutnya. Itu menjadikan kita orang yang mau belajar, terus belajar, dan insya Allah kita akan menang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Ana? Warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama, foto Ya, bersama, foto bersama Bunda. boleh. Bu Ana boleh foto ya? Dibuka semua kameranya, Maria, Fahati, Bu Winda. Ayo dibuka. Nanti masukkan ke mana? Google Site Anda. Ketika Anda mengikuti diklat ini. Silakan. Bu Maria, silakan dibuka. Slide 1, Bu Ana. Cheese. Slide 2. Ya Bu Ana ya. Wah, banyak sekali yang tidak terbuka. Slide 3. Oke. Bu Kaifani, mana udah keluar ya Bu Kaifani ya? Airunisa. Nih, benar nih ya. Oke. Itu saja mungkin teman-teman dari saya. Udah ya Bu Ana ya? Oke. Silakan bergabung di PMM, KBPP, dilihat, masuk ke grup WA-nya, kantong tugas akan di-share di sana. Itu saja dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan nantikan webinar kedua KBPP untuk masih dalam ini ya, tema ini ya Bu En ya, sama Bu Ana ya, karena kedua narasumber akan melihat hasil presentasi hari ini dari narasumber bahwa capaian yang diterima oleh peserta hari ini luar biasa, akan mengumpulkan tugas yang banyak. Itu saja dari saya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Bu. Waalaikumsalam. KBPP nama ininya ya. Lihat di PMM KBPP. Oke, terima kasih Bunda Amel. Mohon izin Sama, saya. terima kasih Bu ya. En telah berbagi, luar biasa. Nanti share materi udah ada punya Bu Ana, Bu En nanti akan share materi melalui saya. Saya akan share ke grup BKBPP ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya tutup ya.